kita kerjakan, yang kita lakukan semata-mata karena Allah, dan kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita antarkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita besok kelak di yaumul qiyamah menjadi bagian umatnya dan berharap syafaatnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang kali ini kita kembali akan mengikuti kajian kitab kuning dengan kitab Nashaibul Ibad, yang mana pada siang kali ini akan diasuh oleh beliau al-mukarram Bapak Kiai Haji Tikron Abdullah. Mari kita awali rangkaian kegiatan di kesempatan siang kali ini dengan bacaan ummul kitab Al-Adina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu sepenuhnya kami antarkan pada beliau al-mukarram Bapak Kiai Haji Tikron Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah Masjid Agung Jemaah Duhur yang kami hormati, dan para pendengar Radio Dais dan para pemirsa MAJ TV yang kami muliakan. Pada kali ini saya biasanya membaca kitab Durratun Nasihin setiap hari Senin ya, pada duhur. Tapi kali ini karena Ramadan jadi khusus kitabnya adalah Nashaibul Ibad. Ini saya kebagian babus subai, babus sumani, bab yang ke-7 dan bab yang ke-8 dalam halaman ke-50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus subai, bab yang ke-7. Fihi asyru mawaidu khamsatun akhbarun wal baqi asarun. Jadi di dalam bab ke-7 ini ada 10 mauidhah. Kemudian yang sisanya adalah khamsatun akhbar. Ada 10 mauidhah, khamsatun akhbarun, yang 5 adalah merupakan hadis-hadis. Wal baqi, sisanya adalah merupakan qaulus sahabah. Jadi ucapan sahabat-sahabat. Al maqalatul ula. Maqalah yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Mereka itu 7 golongan itu di bawah naungan arsy-Nya Allah besok pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahmihim billahu minal mauqifi ya, minal makarih. Jadi Allah akan menjaga mereka di hari mahsyar ya, fil mauqif, dan dari hal-hal yang tidak disukai.
Satu, mereka yang mendapat naungan Allah. Satu adalah imamun adilun, imam yang adil, tokoh yang adil, panutan yang adil. Itu tokoh yang adil itu bahwa kullu man nadhuru fi syai'in, imam adil itu ialah setiap orang yang mempertimbangkan dalam sesuatu, bahkan sampai menolong pada sesuatu, mempertimbangkan pada sesuatu, fi umuril muslimina, dari perkara-perkara orang muslim. Jadi apa? Minal wulati wal hukami, dari penguasa-penguasa dan para hukam, para hakim-hakim. Jadi beliau ini adil. Kemudian yang kedua, wa asyrun wa syabun nasya'a fil ibadatillahi ta'ala, anak muda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtada umruh fiha, dia memulai umurnya di dalam ibadah kepada Allah sejak muda. Yang pertama, imam yang adil, sejak muda dia dalam ibadah. Wa mutalabisuha, dan dia berpakaian ibadah. Bekhusus sabu, dikhususkan anak muda karena apa? Li'annahu mahallus syahwah, karena anak muda itu tempatnya syahwat, masih kenceng-kencengnya itu nuruti nafsu syahwat. Kok dia kok nasya'a fil ibadah, ya termasuk berat, luar biasa. Apalagi imam yang adil itu juga berat. Kemudian warajulun dzakarallahu taala khalian fafadat ainah, yaitu seorang laki-laki yang zikir kepada Allah bilisanihi wa qalbihi, dengan lesannya atau qalbihi, atau dengan hatinya, zikirnya kepada Allah. Lesannya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu terus zakarullah, dan hatinya juga dalam keadaan apa? Khalian minan nasi au min iltifati siwallah, dalam keadaan sepi, gak ada orang, sepi dari manusia atau dari menoleh kepada selain Allah. Dia tidak sama sekali selain Allah, hanya pada Allah. Nah, zikir pada saat itulah tidak noleh kepada orang, sepi dari orang, mukhlison, ya orang ikhlas dari menoleh selain Allah. Fafadhat salat ainahu dam'an min khasyatillah, dia zikirnya itu sampai mengalirkan air mata. Masya Allah, dua air matanya mengalirkan air mata dam'an, karena apa? Min khasyatillah ta'ala, dari takut akan Allah. Jadi apalagi melihat sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah, dia takut. Dan nikmat-nikmatnya Allah, dia lebih takut lagi. Apalagi dari azab-azabnya Allah, naudzubillah. Kalau api neraka itu khalidina fiha abada, selama-lamanya di api neraka. Bayangkan tangan kita dimasukkan ke
kompor gitu. Selama jangan lama-lama, jangan lama-lama. 1 jam aja kita sudah gak kuat. Padahal api neraka itu dibandingkan dengan api dunia jauh lebih panas. Berbeda jauh, sehingga berbilion-bilion megawatt karena panasnya api neraka itu. Itu fiha abada, selama-lamanya, Masya Allah. Karena takut akan Allah. Warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Ini juga berat juga. Maka kamu dapat dil naungan dari Allah khusus 7 golongan ini. Mudah-mudahan kita masuk pada 7 golongan ini secara bertahap. Laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid, hatinya mu'allak dengan masjid, nyambung ke masjid terus. Jika dia keluar dari masjid, kembali lagi ke masjid lagi, jamaah. Allahu Akbar. Seperti ini kan zuhur berangkat jamaah, istiqomah. Ini juga luar biasa ini. Kembali ke masjid, dari masjid ke masjid. Qalbu syadidul hubbi. Hatinya benar-benar cinta lahu kepada masjid itu. Cinta pada masjid. Tidak hanya membangun, tapi dia mengisi jamaah pada setiap hari-harinya, Masya Allah. Walimulazamatil jamaah fihi, dan dia menetapi, melazim, istiqomah terus menerus jamaahnya itu di dalam masjid itu, fihi jamaah. Ini juga tidak mudah ya. Saya pernah ngaji di Ngadirejo, Temanggung. Saya masih muda saat itu, berbarengan dengan Kiai Haji Bisri Mustafa. Saya masih mahasiswa. Setelah ngaji, Kiai Bisri pindah tempat, bawa mobil sedan zaman dulu. Saya naik bis umum, saya harus tidur di sana. Subuh-subuh jam 3 malam tuh ada azan. Allahu Akbar. Orangnya penuh. Loh, ini salah ini muadzinnya, salah jamnya ini. Tiba-tiba tahajud. Orang berduyun-duyun ke masjid itu tahajud. Terus subuh jamaah tambah lagi. Nah, pujiannya juga aneh. Saya tanya pada Ki Mubashir saat itu. Turbat sarpat replu. Durpat itu dur papat, sarpat itu asar papat, replu itu maghrib telu, sapat sepuhru. Luar biasa kampung itu, Ngadirejo. Nggak tahu kalau sekarang. Inilah hatinya sangat cinta dan melazamah, istiqomah terus menerus jamaahnya. Yang berikutnya warajulun tasaddaqu bisadaqatin. Dia laki-laki yang sedekah dengan sedekah itu. Bahkan daf'ul bala itu fungsinya sedekah itu, wah luar biasa itu. Sedekah tatawu'i, sedekah sunnah, bukan wajib. Seperti zakat kan wajib itu. Sehingga fa'ahfaha, kata Maha Nas, dia merahasiakan sedekahnya itu dia tidak akan mempertampakkan kepada manusia.
Falam ta'lam shimaluhu ma sodaqat yaminuhu, sehingga seolah-olah itu gambarannya itu kirinya tidak melihat apa yang kanannya sedekah itu, sampai seperti itu saking rahasianya. Tapi ya tentunya ya tangannya tidak melihat kan, tapi untuk apa kata kiasan. Lau kudirat shimalu rajulan, jika dikira-kirakan yang kiri itu laki-laki, mustaqodun yang tidak tidur, ma'alima sodaqatul yamin, dia tidak akan mengetahui sedekahnya tangan kanannya. Karena apa? Lil ikhfa'i, karena disimpan, karena disamarkan. Bakila al muradu min an yaminihi wa shimalihi minan nas, sehingga dia tidak sampai mengetahui dari kanan-kanannya, tangan kirinya dari manusia itu. Wa rajulani tahabba ay ahabba kullun huma sahibahu fillah. Dua laki-laki yang saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah, senang pada seorang tetangga, mencintai sedulur saudaranya, itu karena Allah, tidak karena manusia. Fillah litolabi ridhohu, semata-mata mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. La lihurdin dunyawiyin, tidak karena tujuan jenis duniawi, tidak, tapi semata-mata berbaik-baikan dengan saudara kawannya, tetangganya, itu karena Allah semata-mata. Mastama'a ala dzalikal hubbi waftaroko alihi, duanya kumpul atas kecintaan itu, rasa damai, senang, dan pisahnya juga sama. Istamarro ala mahabbatihima, terus menerus kata kecintaan duanya itu, hatta faraqo bainahumul maut, sehingga dia dipisah dengan kematian. Karena Allah, karena Allah, berbaik juga karena Allah. Itu insya Allah akan mendapatkan dil, naungan, la dilla illa dilluh pada yaumul ars, nggak ada naungan nanti. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'abah, dan laki-laki yang dipanggil-panggil seorang perempuan yang cantik, panggil perempuan yang cantik untuk dirinya perempuan tadi, fa'abah, dia nggak mau, menolak dia. Nanti kalau saya mau nanti bisa berakibat fatal. Kalau yang pertama kali ingin yang keduanya, yang ketiganya, yang keempat, dan terus mengulangi lagi, naudzubillah. Wa qala bilisanihi au biqalbihi zajirun laha fil fahisyati, dia berkata dengan lisan atau hatinya untuk mencegah itu, karena dari berbuat laku dosa fahisyah, zina, takutkan kalau dia terjadi zina. Inni akhafullah ta'ala, sesungguhnya dia mengatakan begitu, inni akhafullah ta'ala, dia berkata begitu dengan lisannya, hatinya, saya takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata bukan takut perempuannya tadi berbuat fahisyah, di samping itu penekanannya kepada takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Maqad nadama hadhihi sab'ah Abu Syamah minal Bakhril Tawili wa qala
Ini telah dibuatkan nadom oleh hal yang 7 ini oleh Abu Syamah dari Bahar Tawil. Abu Syamah mengatakan, wa qala an-nabiyul mustafa inna sabatan yudilluhumullahul azimu yudilluh muhibbun afifun syi'un mutasadiqun wa bakin musallin wal imamu ba'dala. Nabi bersabda bi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sesungguhnya 7 golongan akan mendapatkan naungan dari Allah. Yudhilluhumullahul azimu yudhilluhu, akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan yang maha agung dengan naungannya. Siapa 7 itu? Muhibbun afifun nasi'un mutasadiqun wa bakin musallin wal imamu ba'dalahu. 1, orang yang mencintai Allah. Yang kedua, orang yang menjaga dirinya. Yang ketiga, tumbuh beribadah dari muda. Yang keempat, mutasodikun, orang yang sedekah. Bebakin, orang nangis, dia nangis karena takut akan Allah. Musallin, dia orang sholat, padahal imamnya adalah ba'dah. Jemaah yang kami hormati, kita lanjutkan wal maqalatu saniyatu, maqalah yang kedua. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini asar qaulus sahabah ya. Abu Bakar Siddiq berkata, al-bakhilu la yakhlu min ihdas-sab'i. Orang bakhil, orang yang bakhil itu orang yang medit ya. Bahwa tiba al-mani'u min mali nafsih, dia mencegah untuk dari hartanya dirinya itu, dia enggak mau untuk beramal. La yakhlu min ihdas-sab'i, tidak akan sepi dari 7, salah satu dari 7 ini yang merusak al-muhlikati. Bakhil itu salah satu dari 7 itu yang merusak. Yang bertakima ayyamuta fayarisuhu mayabdulu ayafna. Kalau yang pertama ialah jika dia mati orang bakhil itu, maka akan diwarisi orang yang merusaknya. Ayafna, jadi diwarisi oleh orang yang merusak hartanya itu. Finus khotin yubadziru ayufarriku, akan memubadzirkan hartanya dan mengucar-ngacirkan hartanya. Ini diwarisi oleh orang yang tidak amanah. Yabdulu malahu, dia merusak hartanya. Wa yunfikuhu wa yakhruju li ghairi ma'marallah, dia infakkan dan dia keluarkan hartanya itu bukan untuk selain perintahnya Allah. Ini kan selain perintahnya Allah kan. Di samping itu dia untuk nafkahkan atau disedekahkan, untuk diberikan, dikeluarkan untuk selain perintahnya Allah.
Sunnah juga tidak, wajib apalagi, bukan perintahnya Allah. Di samping itu jairun fayadkhuduhu, jadi akan diwarisi oleh mailun nafsahu jairun dengan secara tidak dalam cara menyimpang, fayadkhuduhu maka dia mengambillah harta itu, malahu minhu ba'tatadli nafsihi, sudah dia menghinakan dirinya sendiri, bita'dzib dengan azab. Ayuharrikullahu lahu syahwata nafsihi alaihi malahu, atau Allah menggerakkan, yuharriku lahu, bagi orang bakhil itu digerakkan untuk syahwat yang bisa merusak dirinya, hartanya, masya Allah, foya-foya, dibuat maksiat, dibuat untuk kepentingan nafsunya, fitrika syahwati. Kemudian wayabdu lahu ra'yun yadharu minhu fikratun fi bina'in wa imaratin au ardin khurabin, ardi khurabin, dia akan muncul ya, dengan pendapat dia itu tadi melahirkan suatu pemikiran di dalam pembangunan, wa imaratin, di dalam hal memperbaiki bangunan, binain wa nahwi, bangunan dan sepadannya. Tapi fi ardin khorobin, bangunnya tadi di dalam bumi yang rusak, delalewe digerakkan, hartanya habis. Ada yang saya melihat longsor itu, masya Allah, rumah longsor, apa longsor, mobilnya ikut longsor sekalian. Delalahnya itu Allah menggerakkan hatinya pada hal yang membuat dia rusak bangunannya itu, gak berkah lah. Sehingga fayadhabu fihi maluhu wa yusibu lahu, maka akan hilang orang bakhil itu, hartanya habis, dan dia akan kena musibah bagi hartanya tadi. Lidzalikal mal nukbatan bi fathin nun, nakbatan, dia akan menerima musibah yusibu lahu nukbatan, dia akan kena musibah dengan musibah, musibatun, nukbatun bi fathin nun, nakbatun min nukobatil dunya, nakabatil dunya, dari musibah-musibah dunia. Berupa apa? Min ghurqin, tenggelam, fil ma'i, dalam air. Dalalah ya jangan ora berkah. Kemudian au harkin, kebakaran, binar, api, habislah hartanya karena tidak berkah. Au sarikotin, atau kecurian, wa ma asbah dzalika, dan yang mirip dengan itu semua tadi. Min isobatil matori, dari bilahi hujan, musibah hujan, awid dudi, atau ulat yang bisa menghabiskan tanamannya, al fi'roni, atau tikus, hama, fayusibuhu badanahu. Di samping itu hartanya Allah beri musibah pada badan dan fisiknya, naudzubillah. Ayusibuhu badanahu illatun,
illatan, Allah akan memberikan musibah penyakit yang daimatan lahu, yang penyakit itu akan menghinggapi terus langgeng. Akhirnya apa? Fayunfiku malahu fi mudawatiha, dia infak untuk pengobatan terus. Dia misalnya kanker otak atau kena liver, masya Allah, gagal ginjal, terus obat-obat terus sudah dia. Au yadfunuha, yadfanuhu, au yadfanuhu, atau akan menanamkannya dia dalam hartanya itu. Fi maudhi'in minal mawadhi', di tempat dari beberapa tempat. Fansahu wa la yajiduhu, maka dia melupakan itu semua, lupa dia akan kesalahannya, agar tidak menjumpai. Wa yamutu, dia mati, huwa qabla ayakhudha malahu, sebelum dia mengambil hartanya tadi, sudah sakit-sakitan sebelum sempat mengambil hartanya di dalam tempat itu. Wala ya'rifu ahadun maudhi'a dzalikal mal, tidak mengetahui salah seorang tadi tempatnya hartanya itu. Ini semua kenapa? Fadhihi kulluha musyahadatun bainan nas. Ini semua adalah bukti di antara manusia itu. A'udzubillahi minal bukhli, aku minta pertolongan ya Allah dari sifat bakhil. Jadi mudah-mudahan kita sakhi, tidak bakhil tapi blobo bahasanya. Wal maqatu salah satu makalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu an, ini juga asar kalau sahabat. Man kasura dhuhkuhu qallat haibatuhu, orang yang ketawa-tawa terus banyak dia ketawanya, ngekek-ngekek gitu, akan sedikit wibawanya. Ya, memang ya. Dia sering ketawa, sering anu tuh akan wibawanya jatuh, dia turun, dia sedikit dia wibawanya. Fala yahubun nasu walau azimunah, sehingga orang tidak pada takut dan tidak mengagungkannya karena terlalu banyak ketawanya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini khobar kaul sahabat, kaul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka wa kasratat dhuhki, takutlah kamu dari banyaknya ketawa. Karena apa? Fa innahu yumitul qalba, banyak ketawa itu bisa mematikan hati, hatinya mati. Wa yadhabu binuril wajhi, dan bisa ketawa itu bisa menghilangkan nurnya wajahnya. Wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bih, barang siapa menyepelekan orang maka dia akan disepelekan oleh orang, oleh menyepelekan tadi. Maka terwiyan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mizahu, guyonan, istidrajun, itu adalah minasyaiton, itu adalah istidraj, pengelulon dari setan. Wastida'un minal hawa, dan bujukan dari hawa nafsu. Qala Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ittaqul mizah, takwalah kamu dengan guyonan itu, kurangilah. Fa innahu humqah tudisu dhuhina, dia akan menjadikan, mewariskan dia tidak cerdas, akan mewariskan otaknya tadi tidak bisa cerdas, humko, bodoh.
Qala al-Mawardi. Al-Mawardi berkata, innal mizaha butu'uhu halawatun lakinnama akhiruhu adawatun yahtaddu min hurrajulu syarifu wa yajtari bisahfihi sohfihi innal mizaha butu'uhu khalawatun. Sesungguhnya guyonan itu permulaannya memang manis permulaannya, tapi ujung-ujungnya adalah akhir adawah, permusuhan. Maka yahtaddu, marahlah dari gara-gara mizah tadi, ya, laki-laki yang mulia akan marah karena guyonan tadi kelewatan batas tadi. Dan wayajtari, akan bisahfihi, dengan mengagungkan akalnya laki-laki tadi, sahifu, orang yang agung. Akan berani, wayastari, akan berani. Orang laki-laki yang as-sahif, ya, orang agung akalnya akan berani pada dia. Qaulu, kata Imam Mawardi, ya, yahtaddu ay yaghdubu, diartikan yahtaddu itu ay yaghdubu, marah. Wasakhifu naqisul akli, as-sakhif adalah kurang akalnya. Yasfahu sakhifu, orang yang kurang akalnya akan berani. Orang bodoh akan berani kepada dia. Karena apa? Sering guyonan mizah tadi. Apalagi rajulun syarifun, orang laki-laki yang mulia. Man aktsaru min syai'in urifa bihi. Man aksaro, siapa yang memperbanyak hal dari sesuatu akan diketahui dari banyak hal tadi. Maksudnya istihara bainan nas, akan masyhur di antara manusia bidzalika syai', dengan sesuatu itu. Kama qala Ali karamallahu wajah, wa qimatul mar'i, utai harga diri seorang, maka nayusinuhu, selagi dia membaikkan dirinya. Bang kasura kalamuhu kasura sakotuhu, barang siapa yang banyak ngomongnya, ceriwis, ya, akan banyak kesalahannya. Bi fathataini, dengan dua fathah sa. Khotouhu, sakotuhu itu khotou, kesalahannya akan banyak juga kesalahannya. Minal qauli wal fi'li, dari ucapan dan perbuatan. Ruyanahu sallallahu alaihi wasallam qol, inna aksaran nasi dunuban yaumil qiyamati aksaruhum kalaman fima la yakni. Sesungguhnya kebanyakan manusia dosa itu, ya, pada hari kiamat adalah yang banyak mereka itu bicaranya dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, manfaatnya. Jadi itu dosanya tambah banyak itu. Besok hari kiamat itu oleh orang yang banyak ngomong tapi tidak ada manfaatnya. Rawahu Ibnu Nasr. Wa ruwiyanahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, yu'adzabun lisanu
bi adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih. Lisan akan diazab dengan azab yang tidak pernah diazabkan kepada semua anggota badan. Itu lisan. Maka afat lisanaka antakuna fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Sesungguhnya jagalah lisanmu, kamu akan diberi cobaan karena lisan. Jangan ngomong kowe nang mandi lho, kamu. Ada santri itu dia ketawa-tawa dengan kawannya yang jatuh itu. Dia ngomong terus ditak-ditaki terus. Nah, lisannya itu tidak bisa menjaga dia. Akhirnya dia nyetar sepeda motor, starternya dol. Lah, akhirnya dia giginya ngantem stang. inilah bala itu apa yang dikatakan ya. Aku mending botol untukku, mending mati aku nak kon melok kowe. Lah itu ndak benar ya. Karena lisannya itu suruh menjaga. Fayaqulu ya Rabb lima azabtani bi adzabin lam tu'adzab bihi syai'an minal jawarih. Karena apa ya Rabb? Tuhan ya Allah. Karena apa engkau mengazabku dengan azab yang tidak pernah diazabkan kepada semua anggota badan? Fayuqalu lahu, maka dijawab kepada lisan tadi, kharajat minka kalimatun balaghut masyariqal ardi wa maghribiha. Karena muncul dari lisanmu itu, dari kamu kalimat-kalimat yang sampai ke ujung barat, ke ujung timur bumi. Fasufika biha damul haramu, maka dialirkan sebab lisanmu kalimat itu tadi darah yang haram. Dan wa ukhidha biha, dengan kalimat tadi diambilkan harta yang haram. Wantuhika biha farju haramu, dan dirusaklah sebab kalimat tadi farji yang haram. Fa wa izzati lau adzibaka, demi keagunganku aku tidak akan menghadap kepadamu bi adzabin lau adzibu bihi syai'an al jawarih, yang tidak pernah diadzabkan kepada seluruh anggota badan. Paling berat adalah wahfat lisanaka, jagalah lisanmu. Rawahu Abu Naim. Faman kasura saqatuhu qalla hayauhu, barang siapa yang banyak kesalahannya maka akan sedikit malunya, tidak punya malu dia. Qala ba'dul hukama mangkasahul hayau saubahu lam yaron nasa aibah, barang siapa berpakaian yang malu, pakaiannya dia tidak akan melihat orang, ciri-ciri orangnya tadi, tidak akan melihat aibnya, keburukannya, karena dia berpakaian dengan pakaian yang malu tadi. Al haya minal iman, malu adalah bagian dari iman. Qala ba'dul bulaghai, sebagian orang ahli balaghah, hayatul wajhi bi hayaihi, hidupnya wajah adalah karena dia tetap pada malunya tadi, wajahnya itu. Kama anna hayatan al-farsi, sebagaimana hursi, hidupnya tanaman, bimaihi, kelawan airnya, hurs tadi dengan air. Qala Shalih ibnu Abdul Quddus min Bahri Tawil, idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'u wala khairu fi wajhin idza qalla ma'uhu haya'u ka fakhfadhu alaika wa innama yadullu alal fi'lil karimi haya'u. Jika wajah air itu sedikit, maka dia akan sedikit pula malunya, sifat malunya. Maka tidak baguslah bagi wajah
jika sedikit airnya, maka hayauka fahfadhu, malumu kau jaga betul alaika. Bahkan wa innama yadullu ala fil karimi hayahu, yang bisa menunjukkan pada perbuatan yang mulia adalah karena malunya tadi, punya sifat malu. Demikian jamaah yang berbahagia, proses sudah kita selesaikan pada ini pada halaman 51 baris tengah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani apa yang kita baca di kitab tadi, tidak lalu spontan semuanya, tapi sedikit step by step. Berzidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halal wa syan thayyiba tawil umurana wa suhi asadana wa kafir an sayyidina wa taban abrur ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.